saya mengucapkan salam kepada kalian. Kalian bisa berkumpul di dalam surga ini karena kesabaranmu. Sabar mengeluarkan infak, sabar menahan kemarahan, sabar mendirikan salat dengan khusyuk, sabar menghadapi musim kemarau, sabar menghadapi musim penghujan. Tidak ada mopeknya. Karena apa? Apa yang kita baca tidak bisa kita lakukan karena kehendak Allah. Masuk serugo lah orang keloyang ke sana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rantau kaloyang kampungnya dalam, urangnya ramah elok baso. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dalam menjawab salam. Ambo doan masuk serugo. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Wa qala aidan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Yang kita muliakan Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim Rantau Keloyang Kabupaten Bungo, yang kita hormati Datuk Rio yang memimpin dusun desa kita,
seluruh pegawai adat dan pegawai sara, nan kami dahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang, membimbing anak kemenakan kita di rantau ke loyang ini. Kita doakan seluruh pegawai adat, pegawai sara, imam khatib, bila dan qadi diberi kesehatan oleh Allah. Kemudian tak kalah pentingnya, karena beliaulah kita bisa menikmati makanan yang enak, memakan kue yang gurih, memakan kerupuk yang keriuk, yaitu buah tangan dari ibu-ibu yang suaminya masih aktif menjadi ASN, maka ibunya disebut PKK dan Dharma Wanita. Bagi ibu-ibu muda yang suaminya masih aktif di kepolisian, itu namanya ibu-ibu Bayangkara. Kemudian ibu-ibu yang bapaknya dalam organisasi Islam Muhammadiyah, maka nama-nama ibunya ibu-ibu Asyiyah. Kemudian ada ibu-ibu seragam bajunya seluruh Indonesia, itu yang diketuai organisasinya oleh Ibu Tuti Alawiyah, maka disebut itu ibu-ibu BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim seluruh tanah air. Itu bajunya seragam biru muda dan putih. Ada juga ibu-ibu yang celananya celana lepis, tu dicabiai dilutui, nyo pakai baju kaus sampi, selendang nyo lilian kaliye, rambut nyo panjang, nyo cat jo bulu simpai. Itu namanya ibu-ibu budanir, Badan Usaha Dana Rentenir. Karajonyo memperanaan pitih. Mudah-mudahan ndak ada di rantau ke loyang. Amin. Ya kan? Jadi di zaman now ini bermacam-macam bahagian ibu-ibu yang datang di Masjid Baitur Rahim, dari masjid tetangga, dari masalah surau dan langgar seluruh desa kita ini. Saya doakan ibu-ibu sehat walafiat, rumah tangganya sakinah, setelah beranak cucu mawaddah, setelah tua-tua rahmah, tidak cinta yang ke depan lagi, tapi ibu ke pasangan kita masing-masing. Semoga anak-anak saya, ibu-ibu muda ini berbahagia dengan suami kalian sampai jadi kakek nenek nanti. Amin ya Rabb. Malam kini adalah kali yang kedua saya ke Masjid Baitur Rahim. Ternyata jamaah pengurus orang Islam yang tinggal di sini dalam suatu peringatan ke peringatan yang lain tak jalan di tempat. Ada orang dari peringatan ke peringatan itu jalan di tempat, sama dengan orang senam. Tidak ada perubahan. Sekarang yang sangat signifikan saya lihat adalah perubahan tentang pembangunan masjid. Alhamdulillah, setahun lebih saya hendak ke sini, semakin cantik masjid ini. Asri dan nyaman. Dan saya doakan Bapak Ibu yang menyumbang langsung dari saku kocek pribadi, saya doakan berlipat ganda rezeki kembali. Kemudian Bapak anggota DPRD nan ke-7 na diurang bungo lah hampir kali periode
duduk taruih dari Partai Hanura Haji Akmal selalu berinisiatif bagaimana pemerintah dapat membantu masjid kita ini. Kalau boleh jo balik, ambo doa nantinya terpilih lo balik. Ko indah menjadi bupati Kabupaten Bungo. Ya kan? Suai tak? Suai. Mudah-mudahan dikabulkan ya Allah. Amin. Siana nalun ta hormati le. Allah isa doyok. Seluruh bapak-bapak, ibu-ibu dun sana ambo, mudah-mudahan sehat. Sebanyak langkah kaki kemari tadi, sebanyak telu palo dia lagi ada Allah. Bapantun nambo cik dulu. Tali kayu panjang 9. Orang mamapeh hati pelang. Karena ialah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan. Makanlah kue nan taidang. Jangan di paseraan saroknya. Karena masjid kita ini masjid yang sangat indah sekali. Ibu bapak yang terhormat, judul kajian kita malam ini membaca sejarah Nabi. Ya kan? Kita tidak mau ulang tahunkan lahir Nabi dah Pak. Sebab Nabi tidak ada berpesan kalau tiba nanti bulan Rabiul Awal ulang tahunkan lahir mboyo, anda ada Nabi pesan. Tapi apa yang kita lakukan setiap tahun membaca sejarah Nabi. Kalau sejarah Nabi ini kita tinggalkan, tidak kita baca kembali, maka kita kehilangan jejak. Dari ayat yang dibaca oleh ibu-ibu kita tadi, bahwa Nabi itu luar biasa Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ketawanya, berdirinya, berjalannya, duduknya, makannya, minumnya, itu semuanya uswatun hasanah. Nan mengicen mode itu Allah. Ada satu lagi pujian Allah kepada Nabi itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad ke dunia ini kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itulah kedatangan Nabi. Kita membaca sejarahnya ini, kalau tidak pas kita meniru akhlak Nabi, hampir-hampir sama itu salah. Karena kita bukan Nabi. Minimal Bapak Ibu, kalau tidak bisa kita berbuat baik seperti Nabi. Jangan menganiaya orang. Ya kan? Ada orang sudah tidak berbuat baik di dunia ko Pak, amaniaya orang lo. Kalau dapat ayah nge, tidak orang dapat tu. Ayah dingin tambah dengan rindin. Ayah nge putih cari ibu. Sagale zalama. Jangan sadorom lalai. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, apa kata orang kita mengenai Nabi ini? Jajaknya tinggal kita tikam, batang tasanda kita titih, suri tagunjai kita uleh, ragi takambang kita tiru. Itulah ginanya kita membaca sejarah. Ada lagi orang tua kita mengatakan, di radang-radang bak memasuk, dikirai-kirai kawanda, tetanggo ikan sigulamo, dibilang-bilang dia tu, dicurai-curai di papa, dibaca balik kajian lamo. Semenjak kapan kita baca sejarah Nabi itu? Kita baca dahulu kutiko inyo lain. Bu,
ibu diagih nama de orang tua setelah lahir atau dalam kandungan? Saya juga begitu. Dilihat dulu kita setelah lahir, apakah kita laki-laki atau perempuan, disesuaikan. Kalau kita kasih nama ketika dalam kandungan, diagih nama anak Ernawati dalam kandungan, kironya nyolai laki-laki, tidak cocok. Jadi kita nantikan dia lahir dulu, apakah dia perempuan atau laki-laki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alun nado le bapak-bapak tubuhnya namanya lado. Bu, ibu kutiko Nabi Adam baralik jo sitiawa lai pai. Bamang ko indak diundang. Ambo itu pula. Ada pertanyaan yang menggelitik. Nabi Adam tu kan tak punya ibu. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dimulai kejadian manusia itu dari tanah. Jadi Adam itu dicetak oleh Allah dari tanah. Kemudian ditiupkan roh. Maka Adam itu tidak ada proses dari setetes mani, kemudian berubah segumpal darah, kemudian sebongkah daging, kemudian ditiupkan roh ke dalam, dia lahir ke dunia dari bayi sampai mumayyiz, sampai umur 7 tahun, sampai 14 tahun, sampai remaja besar. Tidak ada Nabi Adam. Jadi beda dengan kita. Setelah beliau itu dicetak oleh Allah dari tanah, ditiupkan roh, langsung gadang sekali Pak, malah langsung ingin berbini. Itu Nabi Adam. Ya kan? Jadi beliau melihat burung merpati terbang sepasang. Satu merpati jantan, satu betina. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, andaikan saya diberi teman seperti merpati ini, tentu tidak akan sunyi hidup saya ini. Saya bisa bicara dengan teman saya. Allah Maha tahu, walaupun Nabi Adam hanya berkata-kata dalam hati. Adam, kalau itu kehendakmu saya lakukan. Sekarang piciangan mata kecil Allah. Nyo piciangan matonya dek Nabi Adam, dicabuian tulang rusuknya cie sebelah kida. Bukalah mata kecil Allah. Begitu dibuka, sudah ada perempuan cantik duduk di samping kirinya. Maka langsung dipegang oleh Nabi Adam. Jangan, engkau belum nikah. Jadi dinikah Nabi Adam tu. Pertanyaannya apa? Nabi Adam, Siti Hawa tidak punya induk, tidak punya bapak. Dalam Islam yang menikahkan anak itu adalah wali. Disebut pertama wali nasab, yaitunya ayah kan kandung. Nan Nabi Adam jo Siti Hawa tidak ada ayahnya. Asia menikahan. Yang menikahkannya Allah. Yang jadi saksi malaikat. Pertanyaan yang lain, maharnya apa? Kalau nikah pakai mahar enggak? Iya. Apa maharnya? Maharnya syahadat. Apa maharnya? Syahadat. Syahadat nan kajadi mahar tu syahadat nama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah ada Nabi Muhammad ketika tu. Tapi namanya lah ada. Maka namanya ini ditransfer oleh Allah dari nabi ke nabi. Terakhir ditransfer oleh Allah ke dalam hati kakeknya.
Abdul Muttalib. Begitu Nabi lahir, ditanya dek tetangga, Pak Abdul Muttalib, iyo, Allah lahir cucu, Allah, siapa namanya? Langsung selidah dia menyebut Muhammad. Jadi nama Muhammad ini belum ada sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad itulah yang pertama. Ya kan? Artinya apa itu? Orang yang banyak dipuji. Itu artinya Muhammad. Ya kan? Aku nama anak nama membawa toko Muhammad lo namanya. Muhammad Yusron. Tapi tidak boleh diselawat kadang. Awak kabar selawat tu ke Nabi Muhammad, anak ibu Aminah jo bapaknya Abdullah. Asa disabui orang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Ini istimewanya Nabi itu, Bu. Namanya sudah disiapkan sebelum dia lahir. Yang menyiapkan Allah. Jadi Nabi Adam tu dulu maharnya syahadat. Tak ada seperangkat alat salat emas 5 gram, tak ada. Ini kan, itu saja. Itu istimewanya Nabi itu. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, kalau kita Pak, ketika awak umur 5 tahun, ada tak kita dibalah dan doa di malaikat Jibril? Itu diberasihan isinya dalam. Ada? Atau mangko awak banyak kurang ajar. Nan masir tipekatkan laui. Nan manaian pajak. Ya kan? Nah. Nan meminta gaji sehari 3 juta. Ya kan? Itu Pak. Hanya non aktifkan di orang gini. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Itunya. Karena darah buruk nan di dado awak kau ndak bercampaan azikir ndak lama. Nah, itu. Jadi Nabi itu selama hidup apa-apa ibu-ibu ndak ada menganiaya orang. Ndak ada menganiaya bangsanya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yakin ndak? Dunia aku kan boleh, Pak. Jadi setiap detik di dunia ini ada orang salat. Setiap detik ada orang zikir. Setiap detik ada orang berselawat. Coba bayangkan Pak, setiap detik dunia ini berputar, ada saja orang yang membaca Allahumma salli ala Muhammad. Betapa bahagianya beliau. Beliau sudah 1400 tahun meninggal. Kalau ambo meninggal kau Pak, tak ada ke kena baca dia orang. Allahumma salli ala Ristawardi wa ala alihi wa sahbihi Ristawardi. Tak ada. Nah ini apa? Nabi itulah 1400 tahun meninggal. Allahumma salli ala Muhammad. Bara muncuang namanya macam itu. Iya kan? Jadi itu sebabnya orang yang keluar di lidahnya salawat itu akan mendapat syafaat Nabi nanti. Tapi janda salat dulu. Kami lagi bersalawat Pak Ustaz, salat indah. Itu ndak punya modal lah namanya. Nan namanya syafaat Nabi itu Bapak Ibu, semua awak pakai kain. Awak ada kain kau, tapi tabuk-tabuk cabiat. Syafaat Nabi itu penumbuknya nanti. Aiko kain kau nanti ada. Salat ndak ada, puasa ndak ada, jo pitih kikir, ndak amuah bersedekah kamu saji, anak yatim ndak dibantu, kabini kikir je. Ya kan? Artinya. Ka istri kikir je. Jadi bapak-bapak syafaat itu untuk tumbuk kain cabiat. Apa yang pertama persiapan kita?
Pertama jelas syahadat. Yang kedua salat. Iya kan? Kenapa? Salat itu komunikasi kita dengan Allah. Jadi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita peringati sejarahnya, kita baca peristiwa Isra Mi'rajnya, dan kita berselawat kepadanya setiap hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tinggalkan salat. Bagaimanapun sibuknya kita. Salat itu bapak-bapak beda dengan lain. Kita contoh. Salam idui, Pak. Ndak bisa awak menabuang anak banyak, kemudian nyot sekolah, kuliah. Ndak ada piti bisa tatabuang untuk haji. Indak lo ditakdirkan di Allah dapat haji perai. Kalau ambo Pak, takdir Allah ada ambo 2 kali pai haji, ndak ada ambo nambah itu. Cik haji bidin, cik haji kosasi. Haji bidin itu haji biaya dinas. Kosasi haji atas ongkos dikasih. 2 kali. Iya kan? Assalamualaikum ndak bisa awak haji. Laisah Islam awak sah. Manis tata'a ilaihi sabila. Orang yang haji itu orang sanggup. Arato awak ndak bisa dizakatkan, ndak cukup jumlahnya. Ndak sampai haulnya. Kita bayinfak senyo. Ndak berzakat awak. Lai Islamnya awak. Lai. Kerana ndak ada nang dizakatkan, ndak cukup. Malam kini ibu-ibu datang menghadiri tabligh akbar, membaca sejarah Nabi. Awaklah berencana ke Pai. Tapi ada halangan. Kita kirimkan amplop baisi piti ke kawan dan ke Pai. Ambo dak jadi Pai doa. Ku amplop tolong agian ke Pak Pengurus. Boleh enggak? Boleh. Apa-apa ibu-ibu punya orang tua yang telah lanjut usianya tapi masih hidup. Bulan puasa ndak kueknya puasa lai. Harus bayar fidyah. Pitihnya ndak ada loh. Awak sebagai anak lai pitih. Dibayar fidyah orang tua tadi. Boleh ndak? Boleh. Ya kan? Pak Akmal ko latih pulang di kantor. Tak kaloknya dia kurisi maghrib, katanya ke istrinya, Bu, gantian udah salat isya kau di. Boleh? Itu. Ini istimewanya amalan salat. Tak boleh digantian dek sia. Kenapa? Karena amal yang lain tadi itu titiak ba hujan, enggok ba langau. Nyoantan dek malaikat Jibril ke bawah. Khusus salat Nabi nan diundang kate. Apa peristiwanya namanya? Isra Mi'raj. Nabi nan diundang di Allah kate menempuh sab'an syidada. Langit yang berlapis-lapis 7 tingkat. Sab'an syidada. Ya kan? Atibo Nabi di langit yang ke-7 atau Pak? Pelong jiwa beliau. Nabi ketika itu Pak kan dapat musibah tu. Aduh. Pertama orang rumah meninggal. Nan kedua paman nan meninggal. Ketiga umat Islam disakiti. Ketika beliau dapat musibah itu dibawa oleh Allah ke langit. Melihat besarnya nikmat Allah, hilang rusuh Nabi itu Pak. Sehingga beliau bersimpuh. Apa kata beliau ketika bersimpuh itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Apabila Pak macam itu Pak? Ketika salat kan? Itu pujian Nabi kepada Allah. Apa jawaban Allah? Jadi salat ini dialog. Dijawab oleh Allah. Assalamualaikum. Ndak alaikum no, bangkon ndak alaikum karena untuk Nabi seorang. Allah tu mengucapkan salam untuk Nabi seorang.
maka Allah mengucapkan assalamu alaika. Ditekankan lagi ayyuhan nabiyyu. Jadi untuk nabi saja. Ya kan? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak, dalam tenggang waktu nan sawanta tu, terfikir dek Nabi, kalau ini yang disebut Allah, berarti ambo senan selamat. Orang keloyang ba, orang ikil ba, orang sungai Rumbai ba, orang Muaro Bungo ba, orang Bukit Tinggi ba. Umat saya akan ada seluruh dunia nanti. Kalau saja saya yang selamat, umat saya bagaimana? Maka Nabi menjawab, ndak selamat untuk inyo sedo, nyobawan awak. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami ya Allah beserta hamba yang saleh. Jadi jadilah kita semua jadi orang saleh. Kok banyak sawit tajua, kemudian sebagian pitihnya agihan untuk membangun musa. Sawanta ko Pak Akmal di buku beliau mencari ada lampu serupa di Madinah mah. Serupa di Masjid Nabawi. Itu rencana Kadibali. Laika mungkin enggak Ustaz kece ambo orang menjual itu ada di toko. Piti ada dalam saku jemaah. Membangun ko jaragu lah sambangun masjid. Piti ada dalam saku jemaah, ya kan? Nan kadibali itu ada di toko. Mengarusuh nawak. Cuma jamaah ko pak manusia ko, biarnya anggota DPR, biarnya ustaz, biarnya buya, biarnya bupati, masaknya banyak masak buah manggi. Ndak mau jatuh seorang baju luat. Indah ada kita ke Pak termasuk ambonan masak buah durian ada. Durian bah. Asa masak jatuh. Kalau manggi ndak Pak. Malah manggi kau ndak nampak buahnya dari bawah tu. Karena daunnya mandoan buahnya. Jadi manggi itu barana masaknya harus dipanjek. Harus dijuluk kena pandai manjek. Kalau ada dia pak basuh manggi jatuh, itu pasti salah tinggal lagi. Bapak itu nyomakan dek tupai aja tuh kau. Iya kan? Jadi kita kanannya Pak Haji Akmal ke jamaah kau, iya kan? Supaya nyoba infak, supaya nyoba bersedekah, supaya nyoba derma. Untuk kepentingan inyo di akhirat. Kepentingan dunia. Apa impak kepentingan dunia Pak Ustaz? Pitiwa 200 juta dalam saku. Diagian 100 juta kamu saji. Kan 100-nya tinggal itu. Logikanya yo. Tapi baiko Pak. Ada seorang menjual kabun sawit. Murah kawak. Di Bali. Latih bodawak kabun sawit itu kok. Sawit mahal. Buahnya banyak. Iya kan? Pulang pitinan 100 juta tadi 2 miliar. Itu Allah mengganti Pak. Ya kan? Itu Allah mengganti. Jadi orang painfak indak pahalo sedapik tu. Diganti di Allah balik. Jadi ibu-ibu kalau ada suami ibu ke babini jangan ditagahan. Baik ada sekauntuannya dawak tu mah. Maizinan suami babini tu. Bamang kau diizinkan kini suami babini buya tu betul. Padusi jo laki-laki kini bandiangnya laci 8. Seorang laki-laki 8 padusi. Aco ibu pikian sia ke lakinya ke dicari. Amang kau izin selaki ibu babini cek lain. Ya kan? Boleh tu Ustaz kece Allah boleh. Fankihu mata balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah olehmu perempuan
yang suka denganmu masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Bu, apa-apa kau galaknya. Ayat kau lun sudah ambo baca olehnya lah galak. Ambo selesai memacu yo. Aba fikirlah apa bekau sudah ambo selesai. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau engkau khawatir ndak bisa adil, fawahidah, acie selawini. Asianan kadil lawak manusia biasa kau pak. Sadang kawan nambo sepak talambe nyo pulang kerja nyo tanyo de bini nyo. Udah talambe pulang se kama aja. Ambo pai baurui je. Akhirnya nama urui ko bini barunya. Ini apa-apa. Ya kan? Akan ndak adil tu do baru to se. Jadi apa walaupun boleh di Allah babini sampai ampe bapikir panjang lalu. Jadi kalau banyak pitih sawit kami ba apa ustaz? Agian saya kamu saji betul rahim. Itu nanalu nano tu kan ka bagi apa lek te pak. Kawarancak mo deko ha. Itu bara pitihnya nan tinggal tu le tu. Kok kita lelang malam kini ba? Iya kan? Pitihnya pak ibu ambo saran saya ka pak pabilo ka pak agian ka pengurus. Bama lelangnya anak sepetak tu. Nan soala kasinan tu gadang. Asia petak nang gadang tu. Apa preso se subuh ke subuh ndak kini ndak harus kini do. Ambo nan soala kamari ko la cie pak ya. Ke pak pengurus. Nan seorang lain ambo soala kamari ya. Ambo piti ambo seketeknya nang ketek ko dia ambo. Pokoknya awak satu. Awak ikut. Kenapa? Allah akan mengganti kembali itu semua. Bu, Pak, lain tak paham bahawa mengenang-enang infak tu? Lain tak paham? Berang ibu tak? Ya itu. Kalau berang ibu narugi. Sebab lambo kecen tadi, jo hadis Nabi tadi, sia nan ni duitnya ndak ada perubahan dari satu peringatan ke peringatan yang lain, itu ura rugi. Ibu nan datang kini ko ada ndak olahraga senam? Senam ada? Senam tu bu, langkah awak sinan je. Palu awak tapi kalau ndak dia katiak reksona bau nawak busuk. Tapi langkah awak sinan setarui ndak ada beransul ke muka. Dalam Islam ini jangan. Setiap saat umur kita bertambah. Umur kita bertambah, kita semakin dekat ke liang kubur. Untuk itu supaya harta kita ndak habis percuma, sebagian kita bawa mati. Ba'a membawa rato mati itu Ustaz. Kalau tak kubuat nanti disuruh ada anak mengubuat narato itu ke dalam kubur awak. Tidak kamu anak tu pak. Jadi kutiko duit kini ko pitih ado di tangan awak. Perlu tak awak minta izin ke anak berinfak bersedekah? Tidak. Yang kita berikan untuk jalan Allah ketika hidup ini, begitulah caranya membawa harta kita mati. Nan ta simpan di deposito, nan baru po ameh, nan bataye perak, nan basapuh, yang berupa jam bermata berlian, yang berupa sapi yang kita beternak di padang mengatih payokumbuh atau di Serukam Solo. Ada sapi-sapi besar yang beratnya 2 ton. Kita memelihara itu lebih 200 ekor. Ya kan? Itu semuanya belum tahu milik kita. Kalau kita meninggal. Ya kan? Jadi Nabi, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika beliau akan meninggal, masih ada uang engkau ya Rasulullah. Ya kan? Kata Ibu Aisyah,
Pagi tadi ada 3 dinar. Lambo infaan. Kini anan ada lain. Galuak panimbo air untuk bau duit. Ada galuak, kalau siko apa namanya itu? Gayuang. Tabuik dari plastik. Berapa belinya? Dapat 10.000. Itu warisan Nabi ketika mati tinggalnya. Galuak air itu. Gayuang air itu. Jadi Nabi itu tidak ingin menyusahkan dirinya ketika dihisap. Apa-apa ibu-ibu, kita nan kayo siap-siaplah untuk dihisap nanti. Dari ma kayo ko datangnya, kama di pagunuan. Itu panjang perhitungannya. Tapi kalau kita bagikan ketika hidup ini untuk jalan Allah, dia akan mudah juga. Kenapa? Catatannya ada di malaikat. Babuik bayi itu pak, catatannya ada di malaikat. Ya kan? Yauma idzi yasdurun nasu liyurau a'malahum faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Sebesar biji zarah nan bayi tercatat. Nan buruk sebesar biji zarah juga tercatat. Jadi jangan ragu, kenapa malaikat itu ndak lupa mencatat, nyo ndak lalu. Malaikat tidak ada tidur. Kebaikan ibu dicatat. Bu, bayi suak kalau selama ko ibu lupa ambo kanan kini liamun. Ketika ibu sudah mandi, ibu kan babada. Abaco niatnya sengaja aku berbeda membersihkan diri supaya hati suami saya senang melihatnya. Atau bapak lo. Jadi ibu-ibu berhias untuk jangan pelagak laki-laki lain di luar. Ya kan? Kalau di rumah baju-baju buruk saya dipakai. Baung ketiak, baung kambing, gigi balado. Ketika suami kepulang. Tapi kalau kapai ke pasar pakai aroma-aruman atau tawalik. Jadi ibu-ibu membersihkan diri, membenahi diri, niatkanlah untuk menyenangkan hati suami. Itu jadi ibadah. Di ibu-ibu mudah beribadah itu. Kemudian kaum muslimin para jemaah, kalau suami itu pulang, ala dibuang kopi. Dah, kopi di atas meja minumlah. Udah ke minum kopi dulu atau paralu jambon. Ditawarkan badan awak kenyo. Nama nan lai balaki. Nama nan indak tu itu salah. Aduh. Bu, benarkah Nabi itu Pak ndak mau harta tinggal ketika dia meninggal? Ya. Satu kali pulang salat subuh, ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi itu dia orang kambing. Ndak siku ada Pak, bara 100 ikut kambing. Nan jantan 50, nan batino 50. Kalau kita dikasih kambing, pulang dari masjid salat subuh, 100 ikut, anak awak pikiran. Pertama, dimakan kandangnya kadiwe. Sudah tu kita siapkan tanah untuk menanam rumput Jepang. Rumput Jepang tu lah makna di kambing. Mungkin dalam setahun kambing ini akan gemuk, dia akan beranak pinak. Dalam 5 tahun kambing dan 100 itu bisa jadi 110 atau 105 balik. Tapi ndak Ibn Nabi ndak itu. Sepanjang jalan kambing nan diagih orang tadi nyo bagi-bagi ke orang miskin. Malaki tiba di rumah beliau tinggal siku sekambing ke lepak. Nyo dah bieh. Bismillahi Allahu Akbar. Lah nyo barasien de Nabi lah nyo cancang nyo pai salat duha ke masjid. Siapa yang memasak gulai kambing tadi? Istri beliau.
Ibu Aisyah tu menggulai kambing santiang mana. Orang sedang zikir terpengaruhnya. Orang sedang asyik zikir tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun gulai kambing Ibu Aisyah kau nyoba dia angin. Pacah konsentrasi orang zikir kau. Baik tu kecilnya zikir lah. La ilaha illallah. La ilaha. Dia mah orang menggulai kambing seharum kau. Baca konsentrasi. Karena gulai itu sangat gurih. Orang tahu istri Nabi ini pemurah. Maka datanglah tetangga-tetangga membawa piring. Ibu menggulai kambing kan? Iyo. Harum mana baunya bu? Agia kami sepiring. Nama nan datang tetangganya agia jadi Ibu Aisyah. Sudah tu habis gulai kambing kau. Tinggal sasai selai. Kuahnya lagi gak 2 sendok. Nabi pulang. Assalamualaikum ya Humaira. Jadi kalau khusus salam tu Pak, boleh dibaca alaika. Kalau untuk orang banyak, assalamualaikum. Kalau bersobo apa jambo di jalan, assalamualaikum ya Ustaz. Jangan assalamualaikum. Ya kan? Assalamualaikum tu untuk kita banyak. Assalamualaikum ya Humaira. Selamat engkau wahai istriku yang cantik, yang kemerah-merahan. Jadi Ibu Aisyah tu sangat cantik. Pipinya ini kuning kemerah-merahan. Kalau Aisyah keloyang, atunya lagi badak mengko merah. Indah asli. Allah masak gulai kambing dia, Allah Rasulullah. Tapi ambo minta maaf ya Rasulullah. Bang kau minta maaf mana? Banyak tetangga minta tadi. Tinggal sasai sela Rasulullah. Apa kata Nabi Pak? Nyogosok-gosok punggung bininya. Terima kasih ya Dinda. Nan diagian kau orang tu nan untuk awak. Nan tinggal sepotong tu kita makan. Itu sebahagian masuk WC lebih suat. Sebahagian nan jadi darah daging tu nya. Nan tagihan kau orang tu nan untuk awak. Hanya gosok-gosok punggung bininya. Sadak tak benar engkau. Ya kan? Kalau awak tu Pak disipak kancah tu mah. Lalu memakan lelah hati ku agi-agi kau orang. Itu Rasulullah. Pemurah. Ya kan? Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi ini, pemurahlah seperti Nabi. Nabi itu tidak mau membuat istrinya malu. Walaupun nyoba dua di rumah Pak, tidak mau mempermalukan istrinya. Beliau tiuk dari pulang 5 bertanya, lai makanan, lai Rasulullah. Atau makan beliau tu berdua. Ada makanan indah ambo puasa. Dia sandak ada makanan Nabi puasa. Setiap makan nyusuh dek Nabi nasi itu atau nyusuh lo bininya. Begitu taruh. Setelah dia masukkan ke mulutnya, aweko nyusuh lo ke bininya. Nan sekali ko Nabi pulang, nyo makan makanan tu ndak nyo agi bininya. Timbul cemburu hati Ibu Aisyah. Ya Rasulullah, ada ndak wanita lain yang melayani engkau di luar? Kenapa engkau ndak memberi istrimu ini? Sabananya Pak lai tahu, bang kau ndak nyo agi adek Nabi. Makanan nan itu tu asin mana? Aturannya dia agi gula, nyo agi garam. Iya kan? Tapi Nabi ndak mau mempermalukan istrinya. Ndak nyo agi se. Arupo istri ko bertanya,
Ada ndak padusi lain nan melayani engkau? Ndak basuh yang boj. Salunnya suane Nabi pak nyo cium lo. Maafkan ambo yo dia. Yo ka bacubo jo kata Nabi. Yo Rasulullah. Nyo suane Nabi. Mulai di lidah baru asin ya Rasulullah. Atung ko Nabi tadi ndak muat magih supaya bininya ajan malu. Itu nan kapak tiru, le terang ada pak tu. Jan di pemaluan istri awak. Inyo induk de anak-anak awak. Muliakan istri awak. Acu itu perangai Nabi tu pak. Rancaknya perangai beliau. Rasulullah maafkan amboyo kecik bini beliau. Jadi garam nan tagi ada amboyo indak gulo. Anyo gosok-gosok de Nabi. Ndak apa kata Nabi. Padahal dia berdua di rumah ni bu. Ibu Aisyah tu tak beranak dah pak. Anak-anak Nabi itu dari isteri beliau ibu Khadijah. Ibu Aisyah tu tak beranak dah. Walaupun dia seorang perawan cantik, tapi tak punya anak. Begitu Rasulullah tu. Acurito ni ko ke laki ibu bekong. Lain datangnya. Iya kan? Jadi kita mempelajari sejarah Nabi ini, kok indak tertiru sadonya sebagian. Sudah tahu lagi. Nabi itu setiap hari sabar. Sabar. Kenapa Nabi itu sabar? Karena di dalam Al-Quran beberapa ayat diterangkan oleh Allah. Isi serugo itu tidak ada orang Prabowo pak. Isi serugo itu orang Sabah saja. Benarkah demikian? Ya kan? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Nanti bakumpul kita di surga sadonya pak bu, masuk malaikat dari pintu surga tu. Katanya selamat lain kau orang. Saya mengucapkan salam kepada kalian. Kalian bisa berkumpul di dalam surga ini karena kesabaranmu. Sabar mengeluarkan infak. Sabar menahan kemarahan. Sabar mendirikan salat dengan khusyuk. Sabar menghadapi musim kemarau. Sabar menghadapi musim penghujan. Tidak ada mopeknya. Karena apa? Apa yang kita baca tidak bisa kita lakukan. Karena kehendak Allah. Masuk surga lah orang keloyang ke sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapantun nombor cik di. Di mana letak jalan kata luar. Daki pasar padang luar. Sungai Tanang je bukit tinggi. Tasabui airnya janin. Di mana tadi pintu ke masuk. Sinan lo pintu ke keluar. Lambo lapeh jamaah juati nan suci jemuko nan janin. Mudah-mudahan selamat tiba di rumah balik. Dan jangan lupa mengunci pintu. Tasintak beko pukul 3 malam jago. Bau dua salat tahajud. Supaya banyak pahala dapat. Ba'a caranya supaya awak bisa salat tahajud. Ya kan? Kok kini kau akan tabligh ya kan? Hari-hari biasa supaya awak tasintak pukul 3 sampai tu. Jago tu lalu tu capek. Sudah sembahyang Isya baca Al-Quran gak setengah juz lalu leh.
Ayam jantan mangko berkukuk nyo jam 3 tu pak. Nyo sanjo lah lalu, nyo ndak do berdomino tu dah. Ya kan? Atu mangko nyo berkukuk para siang. Mudah-mudahan kita tarui dibangunkan Allah untuk salat tahajud. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.